Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama Kiko dan Frel. Oke. Yo, what's up semuanya? Balik lagi ke podcast kripto terbego se-Indonesia. Dan hari ini kita ada Myriad Social. Let's go! Alright, jadi Myriad Social ini adalah sosial media berbasis Web3 yang uniknya adalah mengintegrasikan data-data di sosial media Web2, yaitu sosial media saat ini kayak Instagram, Facebook, Twitter ke dalam sistem mekanisme sosmed Web3 ya, yang dimana menggunakan blockchain. Nah, di sini uniknya adalah mereka itu memfokuskan pada monetisasi konten yang benar-benar tidak memakai agregat AdSense ya, semacam kayak di YouTube dengan Google AdSense ya. Di sini benar-benar langsung dari profil sosmed kalian langsung monetisasi konten kalian di tempat platformnya juga, tidak ada jembatan agregatornya. Ini menurut gua sangat menarik gitu. Dan juga mereka tuh punya kemampuan untuk mengimport smart contract dari token NFT kalian ke dalam blockchain ya guys ya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya, ke dalam sosmed kalian maksudnya gitu. Dan juga mereka tuh sangat mementingkan privasi. Dan juga nanti mereka tuh ada tokennya namanya Myria, dolar Myria. Dan token ini digunakan tidak hanya untuk sebagai hasil earning dari monetisasi kalian, tapi juga bisa jadi voting power untuk di DAO-nya mereka ya guys ya. Mungkin DAO-nya ini berfokus untuk apa Bung Cheryl? DAO-nya ini? Iya, DAO-nya Pak. Mungkin voting untuk platformnya kali ya. Shooting, upgrade gitu. Tokennya dipakai buat governance. Nah, mungkin platform bisa juga voting buat nentuin konten kali ya. Jadi misalnya konten mana yang emang menurut mayoritas berbahaya banget gitu. Nah, itu votingnya pure tidak dari decision perorangan ya. Berbeda dengan sosmed-sosmed pada umumnya. Dan menurut gua ini sangat menarik guys gitu. Iya. Nah, ini videonya nanti kalian bisa nonton sendiri. Nah, di sini mereka tuh ada 3 poin yang sebenarnya gua akan ringkas aja. Jadi yang pertama adalah Myriad itu sosmednya sangat fleksibel dan mereka itu berbeda dengan sosmed pada umumnya yang banyak banget pop up ads atau periklanan sosial media di page yang tiba-tiba muncul dan mengganggu kalian gitu ya. Nah, di sini tuh murni bener-bener konten gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian ingin memarketingkan produk kalian lewat Myriad, itu murni dengan cara berkonten aja gitu. Dan semua orang bisa cari gitu ya. Dan tidak memaksa orang untuk melihat iklan kalian setiap hari gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, dan ini poin kedua yang agregat sosial media. Dan ini mereka ingin mengagregat dari konten-konten sosial media konvensional dan maupun secara NFT ya. Bahkan mengagregat konten-konten favorit kalian di platform lain ya guys ya. Yang sebelumnya platform ini tuh mungkin bisa aja kurang terkenal atau mungkin diblok orang dan lain-lain sebagainya guys. Kurang lebih seperti itu. Barat OpenSea-nya sosmed ya, in a sense. Logikanya kurang lebih for now seperti itu ya guys ya logikanya. Tapi nanti kalau mainnetnya udah keluar kita bakal coba aja. Tapi nanti ada testnetnya kita juga bakal coba. Tenang aja guys. Yo. Nah, di sini meta social tippingnya itu kalian tuh bisa gaining traction dari mana aja ya. Dimana kalau kalian dapat konten tipping itu nggak mesti harus bikin kontennya dalam Myriad. Karena mereka ada fitur agregator di mana mengimport dari platform konten sebelumnya masuk ke konten dalam Myriad. Ini menjadikan peluang buat kalian yang sebelumnya sudah berkarya di platform sosial media lain itu bisa mendapatkan monetisasi yang lebih adil ya. Kurang lebih seperti gitu ya guys ya. Dan pastinya monetisasinya tuh nggak perlu pakai ini ya. KYC ya, karena cukup benar-benar dengan wallet aja cukup guys. Ya, tapi inget guys harus Polkadot walletnya. Oh iya. Polkadot ya. Nah, ini gue mau ini gue mau nanya nih. Ini for now mereka kayak apa? Monetization-nya itu for now pakai token Myria-nya ya kan ya?
seems like kayak begitu sih Pak. Nanti kita bakal lihat modelan testnetnya ya Pak ya. Oke. Nah, di sini mereka tuh juga ada metaverse-nya, dan kalau kalian familiar dengan konten kita sebelumnya tentang reality chain, karena Myriad itu adalah partner dari reality chain untuk menyambungkan ke dunia metaverse ya, makanya tampilannya pun juga kayak 2D versi reality chain ya yang ditunjukkan di sini guys. Gitu. Nah, dan di sini uniknya adalah kalau kalian udah punya profil di sosial media Myriad, nanti profil sosmed kalian otomatis juga tercetak di dalam 2D versi reality chain ya, yang dimana di sini mereka bakal ada Myriad City juga ya guys ya. Kurang lebih seperti itu guys. Interesting. Oke. Nah, ini gue juga ada opini nih. Apa tuh? Ada kemungkinan kalau seandainya ini kan sosmednya di Myriad, pas waktu di Myriad City kan keluar semua kan. Nah, menurut Bung Imam ini ada kemungkinan nggak dunia-dunia lainnya di reality chain ini seperti Unique One World, Swapara City bakal mengadopsi kayak bakal profilnya sama seperti yang di Myriad atau bakal beda menurut lo? Kalau ini mungkin masih spekulasi ya guys ya. Tapi karena kita tahu reality chain itu jembatan dari semua metaverse, mungkin metaverse-nya Myriad juga bisa nyambung ke yang lain-lain ya guys ya. Gitu guys. Bisa jadi. Alright. Nah, ini adalah fitur Messenger di mana semua sosial media itu wajib punya fitur buat ngechat ya guys ya. Nah, cuma yang membedakan dengan fitur sosmed yang konvensional itu apa sih guys? Nah, jadi di Myriad ini kalian itu bisa memfilter orang mana yang bakal ngasih kalian notif untuk ngechat dan enggak ya. Dan berbedanya dengan filter chat yang ada di chat konvensional, ini di Myriad ini kalian dipastikan privasi kalian terjaga dari para spammer chat ya, yang dimana contoh paling nyata di Instagram itu udah sangat kejadian ya, banyak buzzer gak jelas ngepromosi konten-konten yang mengikuti algoritma searching kalian ya. Kalau kalian tahu algoritma searching itu contohnya misalnya kalian sukanya konten NFT, berarti otomatisnya platform sosmednya akan mencarikan algoritma secara bersamaan fokusnya di NFT aja gitu, dan itu membuat user tuh mungkin seneng at first, tapi lama-lama bosen gitu ya guys ya. Annoying gitu. Benar. Nah, makanya itu dia bilang di sini owning the chat ya guys ya. Kenapa owning the chat? Karena bener-bener kalau kalian ngechat lewat Myriad ini, kalian tuh bener-bener bebas, fokusnya mau nentuin ngechat siapa aja gitu, tapi ya tidak terganggu oleh orang-orang yang mengganggu gitu ya, kayak spammer tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kenapa dari fitur-fitur yang tadi dijelasin di Myriad, kenapa dia bilang Myriad is decentralized but not anarchistic? Karena di sini dibilang mereka tuh menyerahkan kekuasaan dari sosial media yang tersentralisasi, yang dimana dikontrol korporat itu ke tangan individual usernya, yang dimana per usernya itu bisa nge-host server dari profil sosmednya sendiri ya guys ya, dan mengatur komunitas atau follower dari sosmednya sendiri ya guys ya. Gitu guys. Macam Discord nggak tuh? In a sense. Ya, in a way kelihatannya kayak Discord, cuma ini mungkin lebih untuk personal ya, kayak gitu. Kalau Discord kan harus ada server ya guys, ada komunitasnya ya. Alright. Nah, di sini roadmapnya di kuartal 1 2001 sampai kuartal 4 itu hanya preparasi ya, jadi persiapan dari gagasan ide, pengembangan hingga sampai masuk di audit lewat Octopus Network ya, yang dimana di sini tuh dijelasin kalau Myriad City masuk ke hub Metaverse Reality Chain itu menggunakan Octopus Network Upchain, yang juga Octopus Network itu udah kita ulas di konten sebelumnya guys. Gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk di kuartal 1 2022, yang dimana nanti mereka tuh udah ada testnetnya. Nanti kita akan tunjukkan cara login testnetnya, dan juga mereka sudah mulai mau IDO tokennya. Kalau nggak salah tanggal 27 ini ya Feral ya. Terus tanggal 27.
Nah, dan ini menarik banget. Dan nantinya mereka tuh future roadmap setelahnya itu mereka sudah mulai pengembangan gimana caranya import NFT ke profil sosial media Myriad kalian. Dan juga nanti udah mulai dikembangin di kuartal ketiga rewarding sistemnya, dimana cara monetisasinya dan cara pasang ads-nya yang tidak mengganggu orang lain gitu ya guys ya. Tapi tetap menarik kayak gitu. Nah, dan di sini nanti at the end tujuan akhir mereka di 2023 adalah gimana caranya komunitasnya bisa di-tokenize. Dalam arti sosial media ini bakal mempermudah kalian untuk membuat sebuah komunitas DAO ya guys ya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, dan uniknya adalah teknologi Myriad ini dibangun basic fundamentalnya di substrate ya, di blockchainnya Polkadot. Nah, kalau kalian lihat ini, nah ini makanya di sini gua nge-prepare wallet Polkadot buat testnetnya ya guys ya. Kurang lebih seperti itu guys. Dan ini perbandingan antara sosial media konvensional yang di kanan dan sosial media di kiri. Nah, Bung Feral bisa jelasin sedikit nih gimana nih perbedaan? Oke. Jadi seperti ini guys. Kalau seandainya kalian lihat yang di kolom sebelah kanan, ini adalah teknologi yang digunakan oleh social media yang pada umumnya konvensional seperti Twitter, IG dan lain-lainnya. Terus kalau yang di sebelah kiri ini adalah apa yang menggunakan blockchain nodes atau yang di Web3. Ini yang digunakan oleh Myriad. Kalau kalian bisa lihat ya, kalau saya di sebelah kanan itu data storage layers-nya itu ada dua, ada storage manager, ada content stores. Kalau yang di sebelah kiri itu hanya kalau yang layer 1 itu hanya menggunakan sistem konsensus, dan mereka juga ada layer 1,5-nya karena because of that mereka menggunakan Polkadot ya. Polkadot chain itu 1,5 ya kan kalau nggak salah ya, Mam ya. Benar, karena mereka harus mengkomputasi datanya supaya bisa bridging untuk mengagregat sosmed lain ya. Gitu. Nah, terus kalau kalian lihat yang di sebelah kanannya di tengah, yang data management layer, ini mereka ada tiga, harus ada content aggregator, ada data manager juga, sama ada access control manager juga guys, which is ribet ya. Kalau sementara yang di blockchain node ini yang di layer 2 itu hanya perlu smart contract guys, which is very very simple. Terus yang bagian atas ada customization yang harus ada modules manager, ada multi UI manager dan content stores juga. Seperti yang gue ngomong sebelumnya itu prosesnya itu banyak ya guys. Nah, sementara yang di blockchain nodes ini yang di sebelah kiri itu hanya ada layer 3, which is client and user interface. Kalau misalnya kalian bisa lihat secara keseluruhan, yang blockchain nodes ini jauh lebih simple dibandingin yang federated servers yang dipakai sosmed-sosmed pada umumnya guys, begitu. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya di sosmed pada umumnya banyaknya micromanaging per section layer untuk pengaplikasiannya, itu membuat decision making dari platformnya itu jadi terpusat, dimana benar-benar bias banget opini kelompok tertentu, dan juga mungkin bisa ada blunder gitu ya di database-nya ya. Contohnya kayak database yang kecuri, ataupun misalnya perusahaannya sengaja menjual data pribadi kalian ke orang lain ya, yang dimana itu bahaya ya guys ya. Yes, atau enggak server down gitu loh. Kalau seandainya kalian pernah ngalamin beberapa waktu lalu kan, banyak sosmed-sosmed yang sempat ngedown gitu, server down gitu. Micromanaging tersebut ya. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah, ini timnya. Di sini ada John Daryl Gauthier, ini foundernya, dan ini ada Mas Gilang Bagaskara juga. Pokoknya timnya nih benar-benar prestisius banget guys. Nah, kita langsung aja ke testnetnya guys. Nah, testnetnya ini benar-benar masih baru banget, dan ada kemungkinan bug juga. Jadi kalau misalnya saat prosesi kita nyoba live agak ngebug, sorry to say ya guys ya. Tapi di sini mereka tuh bakal provide 4 mainnet ekosistem, yang dimana selain Polkadot ada Ethereum, Near Protocol, dan Polygon. Nah, di sini untuk testnetnya hanya baru berlaku wallet Polkadot dengan wallet Polkadot JS. Nah, kalian centang aja connect seperti ini, otomatis kalian tinggal klik next. Nah, nanti mereka langsung ke dalam
bionya ya, karena sebelumnya gue udah nyoba, jadi nggak perlu setup profil lagi. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini guys. Nah, ini Twitter ya? bener kayak Twitter semi Facebook. Nah, ini tombol-tombolnya itu masih terkadang ngebug dan susah diklik. Nah, untuk bikin postingan misalnya kayak begini, ini kalian tinggal create experience, kalian ketik experience name-nya, judulnya apa, misalnya di sini test konten, gue tulis test konten. Nah, terus deskripsinya tes konten video Decentra Boys. Asik. Nah, di sini teksnya bisa kalian bikin hashtagnya apa aja. Jadi bisa kalian, gua di sini mau ngetik tes sosial, misalnya kayak gini, gitu aja. Nanti orangnya misalnya kalau kalian mau ngetek friend listnya, cuma di sini kan karena testnet jadi belum ada friend listnya ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kalian tuh harus wajib banget upload foto supaya bisa nge-approve experience ya. Nah, seperti IG dan YouTube combine ya, in a sense ya. iya benar. Jadi mungkin gua akan buka logo Decentra Boys aja kali ya. Karena bikin wallet baru aja khusus Decentra Boys gitu bang. Oh, nanti gampang. Nggak, ini kan kita buat ngetes pak. Oke, nah mungkin kita tes. Nah, logo Decentra, set, Dioman, Decentra Boys. Nah, ini tinggal kalian approve experience, nanti udah created, ini udah jadi. Nah, otomatis langsung ada tampilan kayak gini. Dan ini konten kalian itu ada dua di sini, kalian tinggal bisa pilih experience ya. Terus ini kalian bisa klik. Nah, ini bugnya akhirnya udah hilang ya guys ya setelah bikin kontennya. Dan di testnetnya kalian tuh bakal dikasih token dummy Myriad buat belajar ngerasain cara ngevoting token orang lain gitu ya. Dan di sini ini buat topik-topik yang mau kalian lihat, itu kalian bisa klik di sini. Nah, misalnya ini yang bisa diklik Bitcoin, ya sudah, jadi kita pilihnya Bitcoin ya guys ya, kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa send tip. Send tipnya nanti kalian ada token lainnya. Gue pengen ngetipnya satu aja ya karena gue pelit. Nah, dan jangan lupa ini uniknya adalah gas fee-nya tuh dibayarkan dengan token Myriad-nya guys. Ini bisa tinggal send tip dan ada approve-nya nanti ya. Nah, kayak gini, isi password wallet kalian jangan lupa. Kayak gini, set sign transaction. Nah, sudah sukses guys. Nanti kalian bisa lihat tipping history-nya kurang lebih seperti ini. Nah, itu kalian udah bisa ngetip di token orang lain. Dan di sini dia tuh juga kayak Reddit. Jadi misalnya berbeda dengan kayak Facebook, Instagram yang pakai like atau lope gitu ya. Ini kalian bisa nge-up konten orang ya. Misalnya, oh, gua nge-vote konten orang buat nge-up. Berarti tokennya tuh semakin banyak di vote up, itu tandanya token konten kalian itu bakal kelihatan di atas ya guys ya, di main page orang gitu. Kurang lebih gitu, seperti itu. Tampilannya juga masih agak ngebug. Dan ini juga ada view profilnya. Kalau kalian mau setting profile kalian kayak gimana, text loading a while. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalian bisa bikin post. Ini bisa klik bikin experience. Ini agak berat. Nah, cuma experience-nya mungkin masih agak nge-lag ya. Nah, ini udah ada di sini. Terus kalian bisa lihat friend. Klik friend-nya. Klik friend-nya di sini, mungkin belum keklik. Nah, ini friend list-nya. Nah, friend list-nya tuh baru Myriad official aja guys, karena ya penyedia platform. Nah, dan di sini ada tombol untuk buat kalian ngecek friend juga sama. Ini ada social token-nya. Nanti mungkin kalian bisa bikin token komunitas sendiri lewat Myriad. Itu juga bisa disetting di sini, setahu gua. Korek nih kalau gua salah. Dan kalian bisa import NFT ya, tapi untuk percobaan gua terakhir, dua tombol ini tuh belum berfungsi banget sih guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Iya, menurut gua ini interesting di Myriad Social nih. Benar, gitu pak. Nah, alright, itu aja dari gua dan Bung Feral. Make sure jangan lupa seperti biasa follow Twitter kita Decentra Boys. Dan ini agak berat ya framenya. Mungkin karena baterai gua agak low, buat charge dulu. Alright. Nah, jangan lupa
follow Twitter kita Desentra dan juga Instagram kita. Kalau kalian klik link ID kita di Desentra Twitter dan Instagram, kalian bakal diarahin ke sini. Nanti kita ganti logonya gampang. Nah, kalian bakal bisa klik di YouTube-nya. YouTube-nya Desentra Boys di sini. Nanti kalian jangan lupa seperti biasa subscribe dan tombol loncengnya ya guys ya. Karena kita selalu update, kita usahain selalu setiap hari. Kalau mungkin agak missing agak missing nggak ada konten dalam sehari, mungkin kita lagi take a break guys. Alright, itu aja dari kita Desentra Boys signing out. Thank you everybody. Let's go.